Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara perawatan dan cara memperbanyak tanaman Calathea picturata atau Calathea melon ya, dengan cara yang mudah, murah, dan tingkat keberhasilan yang tinggi. Bagaimana tips, trik, dan tutorialnya? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia, channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain yang akan kita sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial dan tips cara merawat dan memperbanyak tanaman Calathea picturata atau yang biasa kita sebut dengan Calathea melon ya, dengan cara yang aman, murah, mudah, dan tingkat keberhasilan yang tinggi. Oke teman-teman, di video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial tentang bagaimana memperbanyak tanaman Calathea ini ya, Triostar ya, atau multicolor. Terus ada juga Calathea semongko ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial memperbanyak tanaman yang picturata. Ini biasa kita sebut ya, kalau di tempat teman-teman atau di pasar ya, kita biasa menyebut dengan tanaman Calathea melon ya, Calathea melon seperti ini. Ini masih di polybag ya, kecil ya, anakan banyak sekali nih. Ada satu indukan dan anakannya ada 4-5 rumpun. Terus ini juga ada, walaupun polybag sekecil ini ya teman-teman ya, ini akar juga sudah mulai keluar, sudah sehat ya. Ini anakan juga banyak sekali ya teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada satu indukan dengan 7 anakan di pot yang sangat kecil. Alhamdulillah media tanam juga sehat. Nah, hari ini kita akan membongkar, merepotting, dan sekaligus memperbanyaknya. Oke, bagaimana teknisnya? Simak video berikut ini. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan 2 polybag dari tanaman Calathea picturata atau tanaman Calathea melon ya. Ini alhamdulillah sehat, anakannya banyak, sama ya, walaupun dengan pot sekecil ini alhamdulillah anakan sehat. Media tanam juga nanti kita ganti, kita akan repotting sekaligus memperbanyak dari tanaman ini. Ingat ya teman-teman ya, ini tanaman tidak asal kita pisah-pisahkan ya, tapi kita akan lihat tentang mana yang siap dan mana yang belum. Dan saya sudah membuatkan ilustrasinya dengan gambar, biar teman-teman nanti lebih paham bagaimana cara amannya. Cara yang pertama adalah kita harus bongkar dulu media tanam. Saya pakai yang ini teman-teman ya. Ini sudah daunnya besar, sudah daunnya lebar, rumpun juga lebih banyak. Satu indukan ada 7 anakan kalau misalnya ini, kalau enggak 6, 7. Oke, kita bongkar dengan kita balik ya teman-teman ya. Harus hati-hati, kita balik seperti ini. Kita tarik polybagnya. Polybagnya sudah uzur ya teman-teman ya, sudah lama ini. Oke, kita coba bongkar ya teman. Kita coba ini lepaskan ya media tanam. Calathea itu adalah tanaman yang kuat ya teman-teman ya, kuat maksudnya tidak gampang stres. Jadi sebenarnya sih tidak khawatir kalau kita terkena seperti ini nanti dia stres. Itu saya sih nggak begitu khawatir, karena pengalaman saya tingkat keberhasilan Calathea dalam kita perbanyak adalah tinggi ya. Seperti ini teman-teman, kalau mau melihat hasil anakannya itu kita harus pakai air, jadi nanti harus kita gerojok pakai air. Ini saya skip dulu video saya sebentar, saya akan membersihkan pakai air biar teman-teman tahu mana yang bisa kita potong dan mana yang tidak boleh kita potong. Oke, sebentar. Oke teman-teman, ini sudah saya cuci ya dengan air mengalir, terus saya sentor ya pakai air. Di sini kita bisa lihat mana posisi induk dan mana posisi anak. Induk ada di tengah ya teman-teman ya, di sini. Ini indukan, ini kelihatan ya, ini inilah indukan, masih ada 1 daun di sini kecil, dan yang lainnya adalah anakan. Jadi kita hitung ya teman-teman ya, 1, 2, kecilin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
ada 9, ada 10, ada 10 anakan yang menempel di satu indukan yang kecil ini. Ini indukannya nih, indukannya, dan ada 10 anakan. Bahkan untuk Calathea ini ada ini seperti apa ya, penyimpanan makanan ya, seperti ini. Ini juga nanti bisa menjadi tanaman individu baru. Jadi ada 1, ada 2, ada 3 ya, kayak umbi ya. Nanti dia tetap keluar anakan teman-teman dari umbinya. Ada 4. Jadi teknik perbanyakan Calathea itu ada banyak cara ya. Dan saya akan memberikan sedikit informasi ya teman-teman ya. Bagaimana sih cara aman? Jadi kan kita tidak bisa langsung nih motong ya teman-teman. Asal dicacah, asal dicacah tidak bisa. Saya sudah memberikan sedikit gambaran ya, ilustrasi tentang bagaimana kita memperbanyak tanaman Calathea atau Calathea pecturata. Ini teman-teman tadi sudah saya sebutkan, ini ada tanaman induk di sini ya. Kebetulan tadi warnanya kecil. Ada tanaman induk, terus ada tanaman anakan. Ini di sini saya gambar ada 3. Jadi ada 1, ada 2, dan ada 3. Oke. Tadi yang ini yang daun sudah banyak itu kita bisa lihat di posisi ini. Posisi ini ya. Ini anakan sudah dengan indukan yang daun sudah banyak. Ini sudah keluar 2 ya teman-teman ya. 2 daun plus, 2 sudah buka dan 1 plus belum. Ini juga sama, ini sudah 3 daun ya, beberapa anakan sudah ada 3 daun dan sudah mau membuka lagi yang daun keempat. Ada juga yang belum punya daun seperti ini teman-teman ya, ini belum punya daun, masih tunas ya, dia belum buka. Jadi ada beberapa tipe tanaman ya, bahkan ada yang tunas juga. Nah ini sudah saya rangkum teman-teman. Ada yang ada daun 3, 2, 3 plus ya, ada yang 1 daun plus, dan ada yang tunas seperti ini. Ini agak saya panjangkan biar teman-teman sedikit tahu saja gambar alternatif gambarannya ya. Kita bisa lihat teman-teman, kalau tanaman yang semakin banyak daunnya ini ya, ini ada tanaman daun. Biasanya kalau daun sudah 2 plus 2 daun lebih ya, itu dia tandanya akarnya sudah banyak di sini. Lah inilah tanaman yang bisa kita pisah. Saran saya, ini sesuai pengalaman saya teman-teman ya, kalau memisah Calathea usahakan minimal ada 2 daun sejati. Ada 2 daun sejati minimal teman-teman. Semakin banyak semakin bagus. Biasanya kalau daun sudah 2 itu akar sudah banyak dan kita bisa potong di sini ya, kita bisa potong di sini. Daun 2 atau lebih biasanya akarnya sudah banyak, kita bisa potong. Kalau untuk daun yang masih kuncup ya, yang kayak tadi ya, belum keluar akar, atau daun 1 biasanya itu akar udah mulai keluar biasanya, cuma belum banyak akarnya, dia masih kayak 1, itu pun itu juga paling belum banyak ya. Jadi saran saya ini jangan dipotong. Kalau kita potong itu resiko kematiannya lebih tinggi atau dia agak berhenti. Kalaupun dia tidak mati tapi dia stagnan, berhenti dulu, baru setelah akar itu banyak baru tunas itu keluar. Jadi untuk yang daun 1 atau bahkan belum ada daun itu jangan dipotong, tandanya akarnya belum banyak. Apalagi tunas yang sama sekali belum ada daunnya seperti ini, biasanya sama sekali belum ada akar, itu jangan dipotong teman-teman. Oke, dari sini kita bisa mendapatkan informasi atau kesimpulan. Pilihlah daun yang aman, itu paling tidak 2 daun plus 2, minimal ada 2 daun sejati. Itu nanti tandanya akarnya udah pasti banyak, itu bisa dipotong. Kalau yang masih 1 biasanya belum banyak, itu jangan dipotong. Apalagi yang belum ada daun itu juga jangan dipotong. Jadi kita bisa memisahkan itu, kita tunggu saja paling 1-2 bulan, nanti akar sudah mulai banyak baru kita potong. Oke, udah tahu ya gambarannya. Kita akan mulai langsung di prakteknya ya. Ini kelihatan, ini sudah 2 daun plus ya, ini sudah ada 3, bahkan 3 daun plus, itu adalah tandanya akar sudah banyak. Ini sebenarnya sudah banyak teman-teman, cuma karena tertutup sama yang ini tunas muda, jadi tidak begitu kelihatan. Ini juga sama, ini juga sudah ada daun 2 plus nih ya, ini 2 plus kecil, ini namanya 2 plus ya.
itu akar sudah bagus, sudah keluar di sini dan sudah mulai banyak juga. Ini udah keluar banyak. Oke, ini bisa kita pisah. Untuk yang ini yang sudah saya jelaskan tadi, yang belum punya akar, ini sebenarnya belum ada daun ya maksudnya, belum ada daun, dia juga belum ada akar. Jangan dipisah. Kalaupun kita pisah, kita bisa ikutkan dengan yang ini, yang sudah ada 4 daun. Kan dia masih menginduk di sini, ini bisa kita pisah. Oke teman-teman, itu adalah prinsipnya. Kita kalau mau misah Calathea, kita juga harus lihat akar. Akar itu berkorelasi positif dengan daun. Semakin banyak daun, semakin banyak akar. Semakin banyak akar, semakin banyak daun. Itu hubungan dari tanaman. Oke, kita bisa lihat, nanti kita bisa pisah ya. Tandanya yang sudah berakar biasanya daun sudah banyak. Teman-teman, kalau untuk kita memotong seperti ini tanaman dari induknya, usahakan pakai cutter ya, atau pakai pisau khusus juga boleh, yang kecil, atau pisau bedah juga boleh, pisau akrilik juga nggak apa-apa, usahakan tajam. Saya bisa pakai cutter ya. Ini sudah saya lumuri pakai daun pakai berambang, bawang merah atau bawang putih untuk sterilisasi, atau kita bisa kasih alkohol ya. Nah sudah, kita tinggal cari alurnya. Di sini tandanya tanaman yang sudah akar seperti ini kan sudah banyak akar, dia sudah bisa kita pisah. Jadi kalau kita pisah teman-teman, itu dari bawah seperti ini, bukan dari atas ya teman-teman ya, tapi dari bawah. Oke, kita coba pisahkan dari indukan. Hati-hati ya teman-teman ya, kalau memang pemisahan seperti ini ya, agak hati-hati karena jarumnya banyak ya, jarumnya anakan maksud saya. Oke, sebentar ya, ini sudah kita ambil. Oke, sudah kita potong di sini. Dapat ya teman-teman ya. Kalaupun dia harus menggabung dengan anak yang lain, tidak ada masalah. Dapat ini teman-teman. Oke, ini sudah ada akarnya, ada daunnya. Kalau ini kan masih menggabung di sini. Tadi ini anakan, tapi sekarang sudah diindukan ya, karena dia menggendong 3 tunas baru. Oke, kalau ini jangan dipisah teman-teman. Udah saya bilang tadi, kalau daun 1 biasanya ini daun 1 ya, itu biasanya akarnya belum banyak, jadi jangan dipisah. Kita biarkan ikut dengan yang ini. Sini ini masih ada banyak teman-teman sebenarnya caranya atau pemotongannya. Ini kita bisa pisah-pisah ya, biar banyak. Oke, kita coba pisah di sini. Sebentar ya. Memang agak harus hati-hati ya teman-teman ya, karena ini agak namanya tanaman ya. Oke, dapat ya. Ini juga masih rombongan. Iya. Oke, dapat baru ya, dapat 1 rumpun baru. Ini ada 1 indukan, 2 daun plus ya, 2 daun, dia gendong anakan 2. Oke, dan ini adalah induknya. Ini induknya nih teman-teman, kecil ini indukan, yang ini anakan. Kalau ini biarkan dia masih di sini. Ini indukan kan, sini ini anakan, tapi kan malah nutrisinya yang nopang malah anakannya. Oke, ini ada 2 tunas baru. Nah, kita bisa tanam, jadi kita bisa mendapatkan 3 rumpun baru tanaman Calathea picturata seperti ini. Oke, kita akan ambil pot. Saya pakai pot ukuran 12 ya teman-teman ya. Saya akan menanam 1 saja untuk sampel ya teman-teman ya. Oke, saya pakai media tanam dari campuran sekam mentah 2 bagian dan kompos daun bambu 1 bagian, seperti yang sudah saya share di video sebelumnya. Oke, langsung kita tanam seperti ini. Boleh nanti kita di bawah dikasih kerikil atau dikasih busa styrofoam, boleh, lebih bagus. Kalau tidak seperti ini saja. Bila sudah, kita tinggal tanam di tengah ya, seperti ini saja. Ini saya pakai media tanam 2 sekam mentah dan 1 kompos daun bambu yang sudah jadi ya teman-teman ya, udah tua, udah jadi, sudah terfermentasi ya, seperti ini. Kita tinggal kubur penuh.
karena media tanam ini poros ya teman-teman ya, sangat poros. Ada seka mentahnya kan poros ya. Untuk kompos daun bambu itu juga nutrisi ya, seperti ini udah jadi, udah selesai. Oke, saya cuma mempraktekkan satu ya teman-teman ya. Untuk yang lain nanti kan juga sama sebenarnya. Ini media tanam yang saya rekomendasikan bila teman-teman merasa kesulitan mendapatkan media tanam, jadi bisa membuat sendiri atau membuat yang baru. Selanjutnya adalah kita siram. Untuk tanaman baru di pot yang baru, kita usahakan siram jenuh itu sampai air keluar dari bibir pot yang bawah. Oke, jadi kita harus siram sampai air itu keluar seperti ini. Jadi dia biar memadat, makanya harus jenuh. Paling tidak untuk perdana, untuk pertama kali. Oke, sudah seperti ini saja. Selesai. Jadi kalau saya senangnya malah media itu menutup dari batang utama. Karena anakan nanti prakteknya itu lebih cepat tumbuhnya dibanding bila kita kelihatan batangnya ya. Saya lebih suka mengubur seperti ini karena anakan nanti keluar sudah langsung besar ya. Mungkin ini saja caranya berbanyak tanaman Calathea picturata ya, sekaligus cara merawatnya. Untuk penyiraman itu saya seminggu paling cuma 2-3 kali, itu sudah cukup. Untuk sinar matahari kita pakai paranet ya 70%, jadi tidak terlalu panas. Terus penyiraman juga sudah. Pemupukan silakan teman pakai apapun, boleh pakai gandasil, boleh pakai pupuk daun, boleh pakai pupuk lain ya teman-teman, POC atau yang lain-lain silahkan. Paling tidak media sudah ada nutrisi dari kompos daun bambu itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini, cara memperbanyak tanaman Calathea picturata dengan cara aman, mudah, murah, dan tingkat keberhasilan yang tinggi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.